Halo semuanya, kali ini kita akan menyelami sebuah cerita Zen klasik yang akan menantang cara kita memandang pengetahuan, tradisi, dan apa itu kebijaksanaan sejati. Percayalah, ini bukan cuma cerita biasa, tapi sebuah pelajaran mendalam yang dibungkus dalam sebuah aksi yang sangat dramatis. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar ya. Apa sih kebijaksanaan sejati itu? Apakah itu sesuatu yang bisa kita baca di buku, atau kita hafalkan, atau mungkin sesuatu yang bisa kita miliki seperti benda? Nah, cerita ini menawarkan jawaban yang mungkin banget akan bikin Anda kaget. Inti dari keseluruhan cerita ini sebenarnya ada di sini. Premisnya simpel. Kebijaksanaan sejati itu bukanlah sekumpulan kata-kata tertulis, melainkan pengalaman internal yang hidup dan dirasakan. Sesuatu yang ditanamkan langsung ke hati bukan sekedar diajarkan di kelas. Sekarang, yuk kita masuk ke bagian pertama ceritanya. Kita akan mulai membangun panggungnya dan berkenalan dengan para karakter utamanya, yang terikat oleh sebuah tradisi kuno yang sangat-sangat dihormati. Jadi gini, cara kerja tradisi Zen ini unik banget. Ini bukan soal nerbitin buku atau menyebarkan ajaran secara massal, bukan. Prosesnya itu sangat personal, langsung dari hati ke hati, guru ke murid, seperti sebuah rantai pemahaman yang gak pernah putus. Di dalam cerita kita, ada dua tokoh utama. Yang pertama, Guru Munan, seorang master yang sudah tua dan sangat bijaksana. Dan yang kedua, Shoju, satu-satunya murid yang dianggap layak untuk melanjutkan ajarannya. Hubungan mereka berdua inilah yang jadi inti dari segalanya. Nah, di tengah proses suksesi ini, ada satu objek fisik yang jadi pusat perhatian, sebuah kitab suci. Tapi ini bukan sembarang buku ya, ini adalah simbol, bukti nyata dari pewarisan kebijaksanaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Coba deh bayangkan, kitab ini sudah diwariskan turun-temurun selama 7 generasi. Wow, itu adalah warisan sejarah yang dalam banget kan? Setiap guru sebelumnya telah memegang, membaca, dan menjaga buku ini. Nah, fakta inilah yang membuat apa yang terjadi selanjutnya jadi jauh lebih mengejutkan. Lewat kata-kata sang guru sendiri, kita bisa merasakan betapa besar rasa hormatnya terhadap tradisi dan kitab ini. Bagi dia, memberikan buku ini adalah puncak dari tugasnya sebagai seorang guru. Tapi, disinilah ketegangan pertama mulai muncul. Shoju dengan sangat sopan menolak. Responsnya ini langsung menunjukkan filosofinya. Ia lebih menghargai pemahaman yang ia terima secara langsung, dari hati ke hati, bukan melalui teks tertulis. Oke, kita lanjutkan ya untuk melihat bagaimana ketegangan ini akhirnya memuncak. Bagian ini adalah titik balik cerita yang sangat dramatis, di mana sebuah tindakan sederhana akan mengubah segalanya. Guru Munan dengan sabar tetap bersikeras. Baginya, ini adalah bagian penting dari tradisi yang tidak boleh dilewatkan. Akhirnya, ya untuk menghormati gurunya, Shoujo pun menerima kitab tersebut. Sampai di titik ini, kelihatannya tradisi akan tetap menang. Ada jeda sesaat di sini, coba bayangkan adegannya. Guru yang tua, murid yang setia, dan kitab berharga yang akhirnya berpindah tangan di dekat perapian yang hangat. Semuanya tampak berjalan sesuai rencana kan? Dan kemudian, terjadilah sebuah tindakan yang sama sekali tidak terduga. Tanpa ragu-ragu, Shoju melemparkan warisan 7 generasi itu lurus ke dalam api. Sebuah simbol suci hancur dalam sekejap. Pertanyaannya sekarang, kenapa? Sekarang kita akan lihat akibat langsung dari tindakan Shoju. Reaksi sang guru ternyata sama mengejutkannya dengan tindakan sang murid, dan ini mengarah pada sebuah konfrontasi yang sangat tajam. Nah, ini adalah poin yang krusial. Guru Munan itu dikenal sebagai orang yang sangat tenang dan gak pernah marah. Fakta bahwa dia sampai berteriak itu menunjukkan betapa dalamnya dia terkejut dan betapa sakralnya kitab itu baginya. Tindakan Shoju benar-benar telah mengguncangnya sampai ke intinya. Dan dialog singkat ini dengan cerdas menggambarkan inti konflik mereka. Sang guru mengutuk tindakan Shoju, tapi Shoju membalas dengan mengkritik kata-kata sang guru. Seolah-olah Shoju menyiratkan bahwa kemarahan dan keterikatan pada simbol yang diungkapkan lewat kata-kata juga merupakan sebuah bentuk kebiadaban. Di bagian akhir ini, kita akan mengurai makna di balik peristiwa yang mengejutkan tadi. Apa sih sebenarnya pelajaran yang ingin disampaikan oleh Shoju dengan membakar kitab suci itu? Nah, inilah konsep utamanya. Kebijaksanaan hidup. Shoju itu tidak membakar pengetahuan, ia membakar sebuah simbol.
Tindakannya adalah sebuah pernyataan dramatis bahwa kebijaksanaan sejati adalah sesuatu yang hidup di dalam diri kita melalui pengalaman, bukan sesuatu yang mati dan beku di atas kertas. Jadi, apa saja pelajaran yang bisa kita petik? Pertama, kata-kata itu cuma seperti peta, bukan tujuannya itu sendiri. Kedua, warisan yang sejati adalah pemahaman yang ditanamkan di hati, bukan kitabnya. Ketiga, melepaskan keterikatan pada simbol justru bisa membuka wawasan yang lebih dalam. Dan yang terakhir, pengalaman langsung adalah guru terbaik, jauh mengalahkan pengetahuan teoretis. Dan disinilah letak ironi terbesarnya. Shoju sebenarnya hanya mencerminkan kembali metode pengajaran gurunya sendiri. Guru Munen kan tidak mengajar dengan membacakan buku. Ia berbicara dari kebijaksanaan yang ia peroleh melalui pengalamannya. Shoju hanya membawa ajaran itu sampai ke kesimpulan paling logisnya. Sebagai penutup, saya tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Cerita ini memaksa kita untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang benar-benar kita hargai? Apakah kita lebih terikat pada simbol-simbol pengetahuan, seperti buku, gelar, sertifikat, atau pada kebijaksanaan hidup yang kita peroleh dari perjalanan kita sendiri? Terima kasih telah menyimak.